Oke, kita mau coba lihat dulu Google Maps-nya ya. Tadi kan kita udah lihat dari videonya, kita coba lihat situasinya gimana sih. Wah, gimana sih ramainya di Shibuya? Nih, seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bayangin nih keluar stasiun kereta yang ada di sini. Oh, ini di belakang nih kayaknya. Stasiun keretanya ada di, sorry saya putar-putar dikit dulu ya. Nggak apa-apa lah, saya ajak keliling dulu aja buat nikmatin situasi orang-orang nyebrang. Siapa tahu ada yang mau ngeceng-ngeceng ya, ada yang mau lihat-lihat kanan kiri, karena di sini juga banyak tempat belanja brand-brand ini terkenal, dan di sini juga ada tempat belanja yang sangat terkenal. Shibuya 109 itu kalau buat anak muda dari zaman dulu sih, sekarang anak mudanya sudah nggak muda lagi, tapi fashionnya masih up to date gitu, selalu paling up to date lah buat anak muda di Jepang. Saya nggak punya listnya sih, ada apa aja di sana, tapi teman-teman yang ngerasa fashionable, masuk aja deh. Pasti nemuin sesuatu yang menarik teman-teman di sana. Karena kalau orang Jepang itu, percaya deh sama saya, kalau datang ke sana, naik kereta aja mereka fashionable. Ya walaupun kesannya sederhana gitu, tapi mereka sangat-sangat wah gitu buat berpenampilan. Apalagi mungkin yang senang berpenampilan rapi, yang saya highlight itu biasanya orang-orang kantoran yang mereka pakai jasnya itu nggak tahu kenapa rapi banget loh. Kalau ada yang ngintip-ngintip nih sekitaran sini, ini kebanyakan karena musim dingin jadi pakai jaket tebal-tebal ya. Kayaknya ini diambil pas musim dingin, jadi nggak terlalu kelihatan. Ya, oke. Nah, silakan buat nyebrang-nyebrang lah sedikit-dikit di sini. Saran saya sih cobain aja semua penyeberangannya satu-satu. Kenapa? Karena ini serius seru banget loh ngerasain dari satu titik. Ya, lagi ngitung orang di cek-cek udah terhubung lagi ya. Tadi lagi ada yang lagi ngitung orang di jalan lagi katanya. Waduh, sayang banget ya teman-teman. Padahal banyak banget tuh orang di jalannya ya. Sedih ya teman-teman, koneksinya naik turun, tapi nggak apa-apa ya. Kita akan coba semaksimal mungkin. Tapi ini saya udah balik lagi belum kelihatan di screen ya? Siap sambil ngopi, iya dong. Sambil ngopi asik ya teman-teman ya. Kalau teman-teman senang ngopi nih, eh, teman-teman juga bagus loh buat cari-cari kopi di Tokyo, karena saya sih bukan fans kopi, tapi di Tokyo itu banyak banget kedai-kedai kopi bertebaran yang lucu-lucu. Mungkin next time di tour yang lain ya kita akan kita bahas. Saya sih nggak nyiapin materinya di sini. Kita coba lanjut lagi untuk salah satu spot yang ada di Shibuya ini. Kenapa kita mau coba di sini? Karena selain tempat nyebrang yang ikonik, teman-teman, ada satu lagi yang terkenal, yaitu patung Hachiko. Patung Hachiko ini, buat yang tahu ya ceritanya, nggak apa-apa ya, saya akan ceritain lagi. Ini tentang anjing yang sangat terkenal tentang atas kesetiaannya terhadap majikannya. Di mana dulu itu zaman belum sekitar 1800 1900-an awal, buat yang ingat tolong komen juga. Si anjing ini selalu setia nungguin majikannya yang pulang pergi kerja lewat stasiun Shibuya. Nah, suatu waktu karena majikannya memang sudah punya umur, akhirnya meninggallah beliau. Dan si Hachiko ini masih setia menunggu walaupun majikannya sudah meninggal. Dia tiap hari datang ke stasiun Shibuya untuk menunggu majikannya pulang, karena bagi dia, bagi si Hachiko, majikannya itu hanya pergi sementara gitu. Sampai akhirnya si Hachiko pun meninggal. Ya, mudah-mudahan Hachiko ini ya sudah bertemu lagi dengan majikannya di alam yang lain sana. Nah, tapi ceritanya ini sangat-sangat menyentuh. Jadi banyak sudah diangkat jadi cerita-cerita, sudah diangkat jadi film. Salah satu film yang terkenalnya juga dibikin di Hollywood. Ini baru kok di tahun 2010-an kemarin. Saya jujur ini nggak nonton, tapi teman-teman yang nonton juga bisa share ya, katanya sih sangat menyentuh sekali hatinya. Gitu. Si Hachiko ini bisa kita temuin di nih. Nah, di sini dia. Nah, ini teman-teman kalau lagi tour atau lagi janjian sama orang di Shibuya, ini biasanya tempat janjian favorit karena hampir semua orang lokal itu tahu patung Hachiko di mana. Ketimbang teman-teman nanyain, ini di mana, itu di mana gitu. Yuk kita keliling lagi. Ini kita lagi hoki ini teman-teman, karena
kita bisa dapat view patung aciknya cukup jelas. Kalau teman-teman ke sana, hampir bisa dipastikan si patung ini full dari orang-orang yang lagi foto-foto. Ini juga bisa lihat ya, ada yang lagi foto-foto, ada yang lagi apa nih? Sorry. Oh, jauhan nih. Mana dia tadi? Sini dia nih. Nah, halo Hachiko. Nah, di sini ada orang-orang yang lagi foto-foto. Ini view yang jarang banget. Nggak apa-apa ya kalau macet ya. Saya akan cerita dikit aja ini view yang jarang banget orang-orang lihat. Di sini pasti banyak orang-orang pegang kamera. Teman-teman juga kalau sini siapin kamera lah. Si patungnya sendiri sih nggak terlalu besar teman-teman ya. Dan kita akan selalu ngantri kalau mau ambil fotonya si Hachiko ini. Gitu teman-teman. Kita balik lagi ke area ini ya. Nah, teman-teman sambil kita ini ya mungkin nunggu ada yang masih nggak terlalu bagus. Nah, saya mau coba ajak teman-teman ke salah satu area di dekat tempat tadi, yaitu di Shinjuku. Shinjuku itu nggak terlalu jauh dari stasiun Shibuya, tapi di sana ada satu yang nggak kalah menarik, yaitu adalah Shinjuku Goen National Park atau Taman Shinjuku Goen. Ini tamannya bagus banget, teman-teman. Uh, di antara gedung-gedung pencakar langit, masih ada taman yang luas, seperti ini. Ini aslinya adalah taman punyanya Kaisar. Nah, kemudian di area modern, Kaisar buka tamannya buat dinikmati oleh masyarakatnya. Jadi kita semua bisa, yang bukan Kaisar ya, bisa lihat si taman itu seperti apa. Dan indahnya itu sangat bisa dinikmatin sekali waktu di musim semi atau musim gugur. Bisa dilihat ya teman-teman, kalau di musim semi ini jadi spot favorit orang-orang buat hanami. Hanami itu kebiasaan orang Jepang buat lihat bunga sakura bermekaran di bulan-bulan Maret, April. Ini biasanya mereka udah siapin tenda kayak tadi pagi tuh, kayak tadi saya cerita buat nonton kembang api. Ini ada apa namanya, orang gelar-gelar tikar dan spot-spot khusus lah buat mereka duduk cari tempat terbaik, nikmatin sakura. Biasanya mereka bawa bekal, ngajak saudara-saudaranya atau teman-temannya, dan bisa sampai sampai malam lihat sakura kayak gini. Karena buat sakura, buat orang Jepang, sakura itu salah satu hal yang sangat penting teman-teman ternyata ya. Nah, buat yang kesini bukan di musim semi, nggak usah khawatir karena di musim panas pun pemandangannya masih cukup indah, dan di musim gugur pun pemandangannya nggak kalah indah dengan banyaknya pohon-pohon maple yang jadi kemerahan, orangean kayak gini. Setelah dari Shinjuku, teman-teman ya, kita mau coba lihat satu lagi area sibuk di Jepang. Nah, cuman ini sibuknya agak beda. Ini sibuk sama orang belanja, teman-teman ya. Nah, buat yang udah nunggu-nunggu tadi, ini ada yang tadi komen, Garden of Words anime, iya betul, settingnya di sana. Nah, ini ada area yang gak kalah rame. Ini adalah, ngeng, terus ada yang bisa tebak? Harajuku, betul. Nah, Harajuku ini favorit sekali buat belanja, mulai dari makanan, belanja fashion gitu ya. Dan ini sebetulnya jalannya kecil loh teman-teman, ini gang. Ya, area Harajukunya itu yang kelihatan jelas itu ada di sini. Nah, ini agak sedikit di seberangnya gang tadi, jembatan apa namanya, jembatan Harajuku. Kenapa jembatan ini terkenal? Karena ini selain tempat utama orang lalu lalang, sering sekali dipakai untuk orang-orang cosplay buat nongkrong. Jadi uh, buat yang pernah tahu kebudayaan Jepang, mereka banyak sekali orang-orang yang senang cosplay atau kostum play. Mereka pakai kostum-kostum baik itu dari anime atau manga favorit mereka, atau mereka bikin kostum sendiri, atau bikin inilah untuk aliran-aliran fashion yang mereka sukain gitu ya. Mereka bikin pakaian atau berkostum ria gitu di situ, dan di weekend kayak Sabtu Minggu gini mereka biasanya nongkrong di sini rame-rame bareng teman-temannya, terus mereka show off aja gitu. Ya, buat apa ya? Buat di foto-foto, buat show off sama orang-orang. Seperti ini nih, ini lagi ada rombongan lagi cosplay, terus foto-foto rombongan cosplay yang lain. Nah, ini ada, saya nggak tahu apa karakter apa, tapi kayaknya sih untuk tema yang gotik ya. Nah, ini ada yang Lolita juga. Tadi ada yang nanya-nanya Lolita. Mungkin kalau nggak salah saya baca ya. Ada yang nanya-nanya Lolita yang seperti ini nih, style Lolita. Itu ini banyak banget nongkrong weekend di sana, teman-teman. Jadi kalau main ke sana, ke apa namanya, ke
ke Harajuku, pastiin mainnya weekend. Karena saya melakukan kesalahan waktu main ke sana, saya main di weekday, orang-orangnya nggak ada. Gitu. Enaknya sih memang nggak terlalu rame, jadi buat belanja lebih leluasa. Di sana juga sepanjang jalan banyak banget kok toko-toko dari brand-brand terkenal gitu. Brand-brand makeup juga ada teman-teman ya. Salah satu yang saya ingat itu LASH, LUSH gitu nulisnya, buat yang ngikutin makeup juga, dia kan nggak masuk Indonesia, mau nyari ada di sana. Gitu. Oke, teman-teman, kita udah lihat sedikit nih tentang budaya cosplay di sana, budaya fashion di sana. Jadi teman-teman fashionista mungkin bisa main di ke sana nanti ya di lain waktu. Nah, tapi saya yakin kok beberapa teman-teman yang lain udah jalan ke sana kemari pasti lapar. Nah, kita mau coba ikutin kebiasaan orang Jepang, pulang jalan-jalan, pulang kerja gitu ya, jam-jam malam kayak sekarang, mereka cari makan, nongkrong. Nah, gimana sih tempat nongkrong orang Jepang? Kayak gini teman-teman, ini namanya izakaya. Sebetulnya sih ada format yang lain. Nanti kita lihat lagi. Nah, izakaya ini adalah salah satu tempat nongkrong favoritnya di Jepang. Ya, bukan mereka nggak punya kafe ada, tapi saya pengen mau lihatnya yang lebih tradisional. Ini adalah wartegnya versi orang Jepang dengan menu-menu seperti ini. Ini salah satu menunya aja lah contoh. Sebetulnya banyak sih menu-menu yang enak di sana. Teman-teman bisa cari menu-menu yang populer kayak ramen atau apalah gitu yang teman-teman tahu di sini biasanya ada, dan ada juga menu-menu yang lebih membumi gitu merakyat di sana karena konsepnya itu ini tempat makannya ya warteg gitu buat masyarakat gitu, buat orang-orang aja, mereka makan, sekedar makan, ngumpul sambil minum-minum, mungkin sambil ngobrol kerjaan. Jadi banyak banget grup-grup yang pulang kantor atau grup-grup pertemanan gitu ya, mereka janjian di sini buat nongkrong after office hour, terus ngobrol-ngobrol lah sambil ini itu sebelum mereka pulang ke rumah. Gitu. Ini juga salah satu situasi yang asik nih ada di izakaya. Jadi izakaya ini menariknya punya regular customer, langganan lah. Dan langganan-langganan ini biasanya udah cukup akrab dengan owner atau si juru masaknya gitu. Biasanya juru masaknya juga sudah merangkap owner sih. Mereka ini udah datang ke sini bahkan bertahun-tahun sehingga si ownernya juga apal, oh si pengunjungnya si ini gitu, dan mereka udah bisa ngobrol dengan situasi kekeluargaan gitu. Salah satu yang menarik itu di sini lah. Oke. Nah, selain kalau teman-teman nggak suka izakaya, ada salah satu alternatif lagi nih buat para pecinta angkringan. Ada alternatif seperti angkringan, tapi bedanya kalau angkringan di sini banyaknya duduk lesehan, di sini duduknya pakai kursi gitu. Dan jualannya di sini kebanyakan makanan berkuah seperti ini. Ini adalah oden namanya. Buat yang suka One Piece mungkin udah apal ya dengan nama oden, tapi ini bukan oden yang itu. Ini adalah makanan oden yang sangat enak dimakan anget-anget. Ya, buat yang udah lapar mungkin bisa ini cari-cari siapa tahu ada apa namanya makanan, ada yang jualan oden di sekitarnya bisa dipesan lewat jasa kurir ya. Ini sebetulnya sih ada tofunya, terus ada fish cake, makanannya seperti itu aja kok, ada jamur-jamuran dan disajikan hangat-hangat. Yang menariknya itu ya kalau teman-teman jalan-jalan nih di Jepang, karena di sana sangat budaya budaya jalan kaki. Keluar stasiun misalnya malam-malam dingin, pengen dong cari yang hangat-hangat berkuah. Nah, inilah mereka yang mereka sediakan. Oh, mungkin kalau buat orang Bandung tuh kayak cuankinya gitu ya, cari cuanki. Nah, kayak gitulah. Gitu, teman-teman. Nah, sambil mengisi perut nih, sambil lihat-lihat makanan, gak ada salahnya buat kita cari oleh-oleh. Karena di sekitaran sini juga banyak banget nih yang jualan oleh-oleh. Salah satu oleh-oleh yang harus teman-teman cobain kalau ke Tokyo itu adalah Tokyo Banana. Di mana ini kerennya, ini adalah cake yang soft, terus di dalamnya ada filling isian rasa pisang lah. Ini enak banget teman-teman, harganya juga cukup terjangkau, cuman saya nggak hafal nih sekarang harganya berapa. Ini bisa dicari di setiap sudut kota Tokyo kok. Yang khas Tokyo ini, Tokyo Banana. Gitu teman-teman. Ini bisa banget selain dimakan, beli terus dimakan, bisa dijadiin buah tangan untuk orang-orang tercinta di rumah. Oke, teman-teman udah kenyang, udah ngerasain beberapa makanan khas di Tokyo, saya mau ngajakin satu lagi, yuk destinasi. Ini destinasinya mall banget tapi teman-teman ya. Tapi bukan mallnya yang pengen saya liatin. Yang ada di depan mallnya yang mau saya liatin. Ini adalah Unicorn Gundam. Buat yang belum tahu Gundam itu apa,
ini adalah salah satu serial anime yang udah terkenal sekali dari tahun 80-an dulu di Jepang, sampai-sampai banyak banget masyarakat Jepang yang sudah terobsesi buat ini gitu ya. Mereka terobsesi sekali bikin real scale-nya seperti apa sih robot raksasa ini. Ya ini adalah scale 1:1-nya si robot raksasa ini. Dia bisa apa aja, bisa sebetulnya sih kalau di serial aslinya itu digunakan untuk pertempuran ya teman-teman, tapi nggak usah khawatir, apa namanya, ini nggak dipergunakan untuk pertempuran, ini digunakan untuk hiburan kita aja ya. Dan yang teman-teman bisa lihat di sini adalah Unicorn Gundam. Karakter ini adalah Gundam, salah satu Gundam paling baru lah sekarang. Ini scale-nya ya, perbandingan antara ukuran kita manusia dengan si patung Gundam ini. Kecil banget gitu, cuman setelapak kakinya aja teman-teman ya. Ini memang karena ukuran 1:1-nya. Ini sebetulnya adalah yang kedua. Yang pertama itu udah pernah dipasang seperti ini, tapi di awal 2020 apa di 2009 kemarin, yang pertama ini diangkat. Saya nggak tahu untuk apa tujuannya, kemudian diganti dengan yang tadi. Nah, bisa apa sih sebetulnya kalau di sana? Saya udah nyiapin satu video yang bisa kita tonton rame-rame. Ini seru banget nih buat dikunjungin malam-malam. Oke, kita siap-siap lihat ya. Ya, mungkin segitu dulu aja ya cuplikan videonya. Kita nggak akan terlalu lama-lama lagi, karena masih ada beberapa nih yang mau saya bahas. Nah, tadi ada yang nanya, seandainya bisa gerak, pasti keren banget. Tadi eh, secara ini dasarnya mereka bisa gerakin antenanya, tapi satu hal yang menarik lagi nih, informasi yang saya dapetin, tahun 2020, Jepang itu sebetulnya akan merilis Gundam ukuran scale 1:1 yang bisa berjalan, teman-teman, dengan dua kaki. Jadi robot raksasa ini mereka kanan katanya udah bikin yang bisa jalan, teman-teman. Tapi sayang karena COVID, kemungkinan kita tertunda untuk ngelihatnya. Kita berdoa aja mudah-mudahan bisa lihat ya. Soalnya denger-denger sih, saya nggak tahu nih informasinya valid atau enggak. Jadi jangan dijadiin acuan ya. Mau dipertontonkan di opening Olimpiade Tokyo. Tapi yang ya seperti yang kita tahu, karena COVID, Olimpiade Tokyo ini akan ditunda sampai kapannya saya kurang tahu gitu. Kurang lebih saya nggak tahu juga bentuknya seperti apa karena memang dari sananya belum dirilis informasi aslinya, bentuk aslinya seperti apa, tapi kemungkinan mungkin seperti ini, seperti Gundam yang pertama tadi. Nah, gitu teman-teman. Oke, udah sedikit ini ya, kita udah lihat-lihat mallnya. Kita mau coba lihat lagi salah satu yang ikonik di Tokyo, itu Tokyo Tower. Nah, ini sebetulnya adalah menara radio dan TV dipasang di tengah-tengah kota Tokyo lah di saat itu. Cuman ada yang menarik teman-teman, ini memang awalnya didesain untuk seperti menara Eiffel, tapi kemudian berubah karena ada beberapa pertimbangan. Salah satunya dari yang saya baca itu adalah pertimbangan desain, karena Jepang itu rawan sekali dengan gempa. Nah, jadi mereka itu pingin strukturnya kuat dengan gempa.
nggak pengen terlalu tinggi juga katanya, karena kalau terlalu tinggi mungkin akan mengganggu strukturnya apa bagaimana lah. Nah, jadilah seperti ini yang kita lihat sekarang. Dan yang keren teman-teman dari ini kalau nggak salah dibangun di tahun 1950-an, 1960-an, dan setiap 5 tahun sekali warnanya selalu dicat ulang untuk mempertahankan warna seperti ini biar catnya tetap fresh gitu teman-teman. Dan yang nggak kalah keren adalah ketika kita lihat Tokyo Tower ini di saat malam. Mungkin memang menara ini nggak terlalu tinggi seperti Eiffel, tapi pemandangannya itu malam-malam keren banget teman-teman, kontras dengan sekitarnya. Ya, dia bisa nyala nih orange di antara gedung-gedung yang udah gelap di malam hari. Kita coba lihat yuk pemandangan Google Maps-nya. Oke, kita kunjungi nih Tokyo Tower dari bawah. Ada yang udah pernah ke sana teman-teman? Udah pernah naik? Boleh cerita ya. Saya sendiri sih nggak sampai naik ke atas, tapi saya mau cerita di sini itu ada hall gitu, ada sebuah tempat ruangan gitu untuk bisa ada pameran ya, exhibition. Salah satu yang terkenal exhibitionnya di sini itu adalah One Piece. Jadi beberapa waktu yang lalu mereka pernah ngadain exhibition khusus lah di sana, dan banyak dipajang patung-patung untuk menggambarkan gimana situasi di animenya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang fansnya One Piece bisa datang ke sini foto-foto gitu ya, ikutan party-party gitu sama para kru topi jerami. Nah, buat yang kurang ngefans juga, kalau ini masih ada, saya nggak tahu nih masih ada atau enggak, tapi kalau masih ada, datang aja, ini nggak kalah keren kok. Banyak banget yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita coba juga agak zoom out nih. Kita lihat si Tokyo Tower-nya dari kejauhan. Ini dia nih spot favorit orang kalau terbangin drone gitu ya, foto aerial. Ini kayak gini nih. Keren banget teman-teman. Buat yang pengen jadiin ini wallpaper, saya bisa kasih waktu beberapa saat buat screen capture. Kalau udah puas, saya mau coba nunjukin satu pemandangan yang favorit orang-orang nih kalau ke Tokyo, yaitu Tokyo di malam hari. Buat yang agak delay, nggak usah khawatir ya. Siap, kita mulai aja. Teman-teman, sayang sekali perjalanan kita harus berakhir karena hari sudah malam ya teman-teman ya. Dan kita sudah mengunjungi beberapa spot yang favorit kayak Gunung Fuji, kita sudah datang ke Tsukiji Fish Market, kita udah coba nyebrang di apa namanya di Shibuya, kita sudah mengunjungi Kyosen Soji dan ditutup dengan pemandangan indah di Tokyo Tower. Tapi teman-teman buat yang tadi ada masalah koneksi, nggak usah khawatir. Kita juga punya uh, nanti akan kita tampilin linknya ya teman-teman. Nggak usah khawatir karena kita punya ini kurang rasanya. Iya, tenang teman-teman, kita akan share materi-materi yang ada di sini di YouTube kita nantinya, dan teman-teman bisa follow, bisa subscribe juga untuk materi-materinya. Dan sekalian informasi aja teman-teman, kita sudah mengadakan tour Kyoto di minggu sebelumnya, dan materi tour Kyoto itu sudah diupload semua ke YouTube kita. Jadi teman-teman bisa nonton di sana, bisa nikmatin semua yang ada di sana. Dan teman